Sistem reward dan punishment sebuah perbandingan antara sektor publik dan bisnis. Pembahasan teoritis dalam sistem reward dan punishment. A. Sistem pengukuran kerja. Menurut Mardiasmo 2009-121, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Secara umum, sistem pengukuran kinerja memiliki tujuan yaitu 1. Menggunakan rencana dengan baik. 2. Menyamakan pengukuran kinerja secara finansial. 3. Membantu untuk mengetahui pentingnya manajer level menengah serta bawah dan tekad untuk mencapai goal congruence. Terakhir, sebagai alat untuk mencapai kepuasan setiap individu serta kolektif yang rasional. Menurut Mardiasmo 2009-122 menyatakan bahwa dapat diketahui manfaat pengukuran kinerja adalah 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. 2. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Ketiga, mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 4. Memberikan reward dan punishment secara objektif yang diukur dengan ukuran kinerja yang telah disepakati. 5. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7. Membantu dalam proses kegiatan instansi pemerintah. Terakhir, dilakukan secara objektif dalam pengambilan keputusan. B. Reward dan punishment. Menurut Anthony dan Govindarajan 2007-513, reward yang disebut positive incentive adalah outcome yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individu. Reward ini dapat berupa pembayaran dalam bentuk moneter, non-moneter, dan psikologi yang diberikan oleh organisasi untuk karyawannya. Sedangkan punishment adalah salah satu resiko yang diberikan perusahaan kepada pegawainya agar mencapai tujuan perusahaan dengan cara membentuk perilaku tertentu. Punishment merupakan cara ampuh untuk menekan karyawan, akan tetapi punishment tidak dianjurkan dalam penggunaannya. C. Teori pengharapan. Menurut Gudono 2009-61, 3 faktor dalam motivasi adalah 1. Harapan mengenai hubungan antara usaha dan kinerja. Penambahan usaha akan meningkatkan kinerja. 2. Persepsi hubungan antara kinerja dan hasil, dan kinerja yang baik akan memunculkan hadiah atau outcome atau reward. 3. Nilai daya tarik hadiah tersebut bagi seseorang. Berikut adalah model teori pengharapan. Pelaku bekerja, bukti kerja secara baik. Selanjutnya pemberian reward. D. Teori penguatan. Menurut Gudono 2009-66 menuliskan mengenai pentingnya merancang perubahan-perubahan perilaku manusia di dalam organisasi. Konsep behavior contingency. Menurut teori penguatan, pembentukan perilaku terbentuk karena kegiatan yang diatur sesuai dengan tujuan perusahaan. E. Teori keagenan. Dalam Gudono 2009-176, teori keagenan atau agensi teori menimbulkan 2 masalah, yaitu principal agent problem dan agensi problem. Principal agent problem yang biasa disebut agensi dilema ialah konflik yang muncul karena agen melakukan hal yang menguntungkan untuk diri sendiri dan menimbulkan kerugian pada prinsipal yang akan memunculkan agensi teori. Gudono 2009-176 sampai 177. Konsep dan aplikasi sistem reward dan punishment pada sektor publik. Model dilema agent menunjukkan alur pikir masalah keagenan. Gudono 2009-183, yaitu 1. Agent merupakan rasional. 2. Pemberian motivasi yang dilakukan oleh prinsipal kepada agent agar agent berusaha secara penuh. Pemotivasian dilakukan dengan memberikan reward kepada agent, maka agent akan berusaha maksimal agar mendapatkan reward yang besar. 3.
Besarnya reward yang diterima agen tergantung dari banyaknya usaha atau effort yang dikeluarkan oleh agen. Terakhir, agen mempunyai target tertentu dan hanya mau bekerja apabila jumlah reward yang diterima minimal dari target tersebut. Target tersebut adalah jumlah minimum dari reward yang ingin agen dapatkan dari prinsipal. Terdapat beberapa perbedaan yang muncul antara organisasi sektor publik dengan bisnis. Hal-hal yang membedakan antara lain yaitu 1. Tujuan organisasi. Sektor publik tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja diukur tidak hanya berdasarkan laba tetapi juga berdasarkan dampak sosial. Sedangkan sektor bisnis fokus utama adalah untuk menghasilkan keuntungan. Kinerja diukur melalui laporan keuangan dan rasio laba. Kedua, output yang dihasilkan. Sektor publik, output berupa pelayanan yang bersifat kualitatif dan tidak berwujud sehingga sulit diukur. Sedangkan sektor bisnis, output biasanya berupa barang atau jasa yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti produk manufaktur. Terakhir, pertanggungjawaban. Sektor publik memerlukan pertanggungjawaban yang lebih kompleks, seringkali terkait dengan tanggung jawab sosial dan penggunaan sumber daya publik. Sedangkan sektor bisnis lebih fokus pada pusat biaya dan efisiensi operasional. Selanjutnya, operasi pasar. Di sektor publik tidak beroperasi dalam pasar persaingan sempurna sehingga sulit untuk membandingkan kinerja dengan standar pasar. Sektor bisnisnya beroperasi dalam lingkungan pasar yang kompetitif, memungkinkan perbandingan kinerja yang lebih jelas. Kepuasan pelanggan. Di sektor publik, kepuasan pelanggan yang diutamakan adalah kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Di sektor bisnis, yaitu kepuasan pelanggan lebih terfokus pada individu dan dapat diukur melalui survei dan feedback. Jenis agensi yang berada di sektor publik yaitu terdapat berbagai jenis agensi yang menyediakan layanan publik dan mengelola sumber daya dari masyarakat. Di sektor bisnis, kinerja diukur berdasarkan bottom line yang menjadi kendali utama dalam pengambilan keputusan. Pada Hansen dan Mowen, indikator dan tujuan kinerja yang dipergunakan pada BSI organisasi sektor bisnis yaitu perspektif keuangan. Perspektif ini fokus pada tujuan kinerja seperti pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, dan penggunaan aset. Indikator kinerja meliputi peningkatan jumlah produk baru, pengembangan pelanggan dan pasar baru, serta penetapan strategi harga yang inovatif. Perspektif pelanggan. Tujuan dari perspektif ini adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, retensi pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Indikator meliputi penurunan kinerja harga, perbaikan kualitas produk, dan peningkatan resolusi pengiriman. Perspektif proses bisnis internal. Fokusnya pada peningkatan efisiensi dan kualitas proses. Indikator kinerja meliputi peningkatan jumlah produk, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan peningkatan kualitas pelayanan. Pada perspektif inovasi dan pembelajaran, perspektif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pegawai, motivasi, dan kemampuan sistem informasi. Indikator kinerja di sini fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan inovasi dalam proses kerja. Perbedaan reward dan punishment antara organisasi sektor publik dan bisnis. Menurut Dickson 2002, informasi yang tidak seimbang atau asimetris antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi skema kompensasi yang optimal. 3 konsep utama yang muncul adalah yang pertama modal hazard, yaitu tindakan tersembunyi agen yang bertujuan memperoleh imbalan lebih, namun tidak bisa diamati langsung oleh prinsipal. Yang kedua, the adverse selection, saat agen memiliki informasi pribadi yang tidak diketahui prinsipal saat kontrak dibuat. Yang ketiga, the costly outcome verification, yaitu perlunya audit oleh prinsipal untuk memastikan hasil kerja agen. Dalam Dixit 2002, menekankan bahwa konsep moral hazard sering dipakai dalam merancang insentif di sektor publik. Meski tidak selalu relevan, hal ini karena agen di sektor publik memiliki karakteristik khusus seperti banyaknya tugas, stakeholder, dan konflik kepentingan. Selain itu, insentif berbasis kinerja dapat berdampak baik di suatu sisi, tapi juga menimbulkan reaksi negatif di sisi lain. Oleh karena itu, insentif tradisional perlu disesuaikan dengan tugas dan kondisi politik yang spesifik.
Kesimpulannya, sistem pengukuran kinerja sektor publik membantu menilai strategi lewat indikator finansial dan non-finansial. Reward dan punishment memotivasi kinerja, dengan punishment digunakan secara terbatas. Teori motivasi dan keagenan penting untuk memahami hubungan usaha. Hasil dan resiko moral hazard perbedaan sektor publik dan bisnis menurut desain insentif yang lebih hati-hati. Pertemuan 17 yaitu kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Ada PSAP 01, 02, 03, dan 04. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Pengguna dan kebutuhan informasi akuntansi pemerintah. Yang pertama, pengguna informasi yaitu ada masyarakat. Yang kedua, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksaan. Yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam donasi, investasi, dan pinjaman. Yang terakhir ada pemerintah. Yang kedua, kebutuhan informasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Entitas pelaporan akuntansi pemerintah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari 1. Pemerintah pusat, 2. Pemerintah daerah, 3. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Peranan pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah diterapkan, menilai suatu kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangannya. Tujuan laporan keuangan pemerintahan. Yang A. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. B. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang diterapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang C. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang D. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang E. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang terakhir, F. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan dilakukan selama periode pelaporan. Dasar hukum pelaporan keuangan pemerintah. Yang A. Undang-Undang Republik Indonesia, khususnya bagian mengatur keuangan negara. B. Undang-Undang di bidang keuangan negara. C. Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. D. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. E. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. F. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Dan yang terakhir, G. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP nomor 1. Dasar hukum mengacu pada PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya yaitu mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum agar dapat dibandingkan dengan terhadap anggaran antar periode antar entitas pemerintah. Laporan keuangan ini ditunjukkan bagi masyarakat, DPR atau DPRD, dan lain-lainnya. Ruang lingkup dan basis akuntansi berlaku untuk pemerintahan pusat, daerah, dan laporan konsolidasi. Basis akuntansi yaitu akrual, pendapatan dan beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan realisasi anggaran bisa berbasis berbeda sesuai aturan anggaran. Selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan terdiri dari 2 jenis laporan, yaitu laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Lalu ada 7 komponen laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca,
laporan operasional, laporan arus kas, laporan perbuatan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP nomor 2, dasar hukum Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Tujuannya mengatur penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran. Yang kedua, menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi untuk mendukung akuntabilitas. Pengertian LRA atau laporan realisasi anggaran, yaitu menyajikan ringkasan sumber, alokasi, dan penggunaan dana pemerintah, disusun dengan basis kas. Lalu ada unsur LRA atau laporan realisasi anggaran. Yang pertama, pendapatan LRA, penerimaan yang menambah saldo anggaran lebih. Yang kedua, belanja pengeluaran yang mengurangi sal. Yang ketiga, transfer perpindahan dana antar entitas termasuk dana perimbangan. Yang keempat, surplus atau defisit, selisih antara pendapatan dan belanja. Yang kelima, pembiayaan, penerimaan atau pengeluaran untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Yang keenam, silpa atau sikpa, selisih antara seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran. Selanjutnya ada pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP nomor 3. Dasar hukumnya yaitu PP nomor 71 tahun 2010, lampiran 104 SAP akrual dan 204 SAP ke menuju akrual. Tujuannya yaitu mengatur penyajian laporan arus kas yang menunjukkan sumber penggunaan dan perubahan kas selama satu periode, lalu ada saldo awal dan akhir kas untuk keperluan penanggung-jawaban untuk pengambilan keputusan. Isi laporan arus kas yaitu menggambarkan arus kas berdasarkan yang pertama aktivitas operasi, yang kedua investasi aset non keuangan, yang ketiga pendanaan atau pembiayaan, yang keempat transaksi transitoris atau non anggaran. Unsur utamanya yaitu penerimaan kas, semua aliran masuk ke kas pemerintah, dan pengeluaran kas, semua aliran kas keluar dari kas pemerintah. Selanjutnya ada pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP nomor 4. CLK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi rinci, analis, dan penjelasan atas angka-angka dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Fungsinya adalah memberikan pengungkapan yang memadai dan melengkapi informasi nominal dalam laporan keuangan. CLK juga menjelaskan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan secara langsung dalam angka, serta penting untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman atas laporan keuangan pemerintah. Isi CLK meliputi penjelasan angka dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang digunakan, dan yang terakhir informasi yang diwajibkan atau diimbau oleh SAP. Pengungkapan CLK meliputi yang A. Informasi kebijakan fiskal, ekonomi makro, serta pencapaian dan hambatan APBN atau APBD. Yang B. Ikhtisar kinerja keuangan tahun berjalan. Yang C. Dasar penyusunan laporan dan kebijakan akuntansi. Yang D. Informasi wajib SAP yang belum disajikan dalam laporan utama. Yang E. Informasi aset dan kewajiban terkait basis akrual serta rekonsiliasinya. Yang terakhir F. Informasi tambahan untuk penyajian wajar yang belum disajikan di laporan utama. Yang terakhir kesimpulannya adalah pengukuran kinerja sektor publik penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik. Tidak hanya aspek keuangan yang diukur, tetapi juga aspek non-keuangan seperti kepuasan masyarakat dan kualitas layanan. Pendekatan value for money memastikan bahwa sumber daya digunakan secara hemat, hasilnya akan maksimal, dan materi ini menjelaskan dasar dan standar penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Kerangka konseptual menjadi pedoman bagi penyusunan dan penggunaan laporan keuangan. PSAP 01 mengatur penyajian laporan keuangan umum, PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran, PSAP 3 tentang laporan arus kas, dan PSAP 4 tentang catatan